Baik, selamat pagi kepada teman-teman semuanya dan selamat pagi kepada Ibu Kahar. Kami dari kelompok satu akan memaparkan materi yang berjudul sumber kesalahan pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Next. Kemudian ada Anissa Ramadhani dengan NIM 006, ada Dimas Gaga dengan NIM 010, Fadila Turahmayanti dengan NIM 015, Faiza Diandra dengan NIM 016, Fasya Orfani dengan NIM 017, Nabila Safa dengan NIM 025, dan Putri Rengganis dengan NIM 029, Rini Gladiola dengan NIM 032, dan Tara Alicia dengan NIM 035. Next. Baik, untuk pendahuluannya sendiri, laboratorium klinik sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia karena mendukung diagnosis dan pengambilan keputusan terapi. Melalui pemeriksaan spesimen seperti darah dan urin, laboratorium memberikan data objektif yang membantu dokter menegakkan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat untuk pasien. Hasil laboratorium yang akurat menjadi dasar dalam keputusan klinis sejalan dengan prinsip evidence-based medicine. Namun, ketergantungan pada hasil laboratorium juga membawa risiko dan kesalahan dalam pemeriksaan bisa berdampak serius pada keselamatan pasien. Kesalahan paling sering terjadi pada tahap pra-analitik. Oleh karena itu, manajemen mutu laboratorium sangat penting untuk mencegah kesalahan tersebut. Ini mencakup kontrol mutu, kalibrasi alat, dan juga penerapan standar operasional prosedur yang ketat. Laboratorium yang menerapkan manajemen mutu dengan baik dapat memberikan hasil yang valid dan meningkatkan kepercayaan dokter serta pasien. Baik, kemudian untuk konsep dasar mutu laboratorium klinis. Mutu laboratorium klinis merupakan kemampuan laboratorium dalam memberikan hasil pemeriksaan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya sesuai kebutuhan klinis serta standar keselamatan pasien. Konsep mutu tidak hanya mencakup aspek teknis seperti ketepatan hasil dan ketelitian alat, tapi juga aspek manajerial seperti prosedur, dokumentasi, serta pelatihan personal. Dalam kerangka total testing proses atau TTP, mutu mencakup seluruh tahapan mulai dari pra-analitik, analitik, hingga pasca analitik. Untuk mencapai mutu yang konsisten, laboratorium harus menerapkan sistem manajemen mutu terpadu sesuai standar ISO 15189 yang meliputi pengendalian mutu internal, penjaminan mutu eksternal, pemantauan indikator kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian untuk sumber kesalahan pra-analitik, analitik, pasca analitiknya itu sering berasal dari identitas pasien yang salah, teknik pengambilan darah yang tidak benar, penggunaan tabung yang keliru, atau penyimpanan dan transportasi sampel yang tidak sesuai. Tahap analitik melibatkan risiko kesalahan akibat kalibrasi alat yang tidak tepat, degradasi reagen, pengambilan prosedur kerja, atau kelalaian operator. Sementara pada tahap pasca analitik, kesalahan bisa muncul dalam proses validasi, entry hasil ke sistem, keterlambatan pelaporan, hingga salah interpretasi hasil oleh klinisi. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan menentukan keakuratan serta keandalan hasil laboratorium secara keseluruhan. Kemudian untuk peran kendali mutu dan pencegahan kesalahan berperan penting dalam menjaga konsistensi dan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium melalui dua komponen utama, yaitu internal quality control dan external quality assessment. IQC dilakukan dalam setiap hari dengan memanfaatkan bahan kontrol untuk memantau kestabilan alat dan mendeteksi penyimpanan hasil menggunakan grafik live visioning dan aturan Westgard. Sementara IKE atau hasil profesionalisme membandingkan hasil antar laboratorium untuk menilai adanya bias metode dan memenuhi standar akreditasi. Pencegahan kesalahan dilakukan dengan standarisasi prosedur, pelatihan petugas, pemeliharaan instrumen, penggunaan sistem informasi laboratorium, serta pemantauan indikator mutu seperti quality indicators. Pendekatan menyeluruh ini mendukung penerapan budaya keselamatan pasien dan meningkatkan mutu berkelanjutan di laboratorium klinis.
Baik, selanjutnya ada konsep umum error laboratorium dan dampaknya. Untuk kesalahan laboratorium itu dibedakan menjadi 3 tahap utama. Yang pertama itu pra-analitik. Nah, langkah-langkah ini termasuk persiapan pasien dan pengambilan sampel, penyimpanan, dan transportasi sebelum pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap ini menyumbang kesalahan laboratorium terbanyak, yaitu sekitar 61% dari total kesalahan laboratorium. Kemudian yang kedua ada analitik, yaitu prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan alat laboratorium. Pada titik ini, kesalahan dapat berupa penggunaan reagen yang telah kadaluarsa, kalibrasi alat yang salah, atau kesalahan dalam pembacaan hasil. Dilaporkan bahwa total kesalahan analitik itu sekitar 25%. Selanjutnya ada pasca analitik, ini tuh mencakup laporan, interpretasi, dan pengiriman hasil ke klinisi. Namun berisiko besar bila menyebabkan salah interpretasi hasil. Next. Dominasi kesalahan pada tahap analitik. Kesalahan yang terjadi pada tahap ini dikenal sebagai kesalahan analitik atau kesalahan analisis dan dapat berdampak pada ketepatan dan akurasi hasil pemeriksaan. Kesalahan analitik dapat bersumber dari beberapa faktor, antara lain yang pertama ada kualitas alat dan kalibrasi yang tidak tepat. Sebagian besar kesalahan analitik berasal dari alat laboratorium tidak terkalibrasi dengan benar. Kemudian ada kualitas dan stabilitas reagen. Keandalan hasil pemeriksaan dijamin oleh reagen dan alat. Kesalahan sering terjadi ketika reagen kadaluarsa disimpan pada suhu yang tidak sesuai atau terkontaminasi. Next. Selanjutnya ada kesalahan manusia atau human error. Kesalahan analitik paling sering disebabkan oleh manusia. Kesalahan manusia dapat berupa berbagai hal seperti pengaturan volume pipet yang salah, waktu inkubasi yang salah, pencatatan hasil yang salah, atau kesalahan dalam penempatan tabung sampel di instrumen. Kemudian ada kontrol mutu internal yang lemah. Penerapan pemantapan mutu internal atau PM yang tidak efektif juga dapat memperparah kesalahan analitik. PM dilakukan dengan melakukan sampel kontrol dan sampel pasien secara bersamaan. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan batas kendali yang ditunjukkan pada grafik Levy Jennings. Apabila hasil kontrol keluar dari batas plus minus 2 SD, maka pemeriksaan harus dihentikan dan dilakukan tindakan korektif. Next. Selanjutnya mekanisme teknis sumber error tahap analitik dan mitigasinya. Yang pertama itu ada kesalahan acak. Kesalahan acak itu dapat dievaluasi melalui analisis statistik dan dapat dikurangi dengan rata-rata pada sejumlah besar pengamatan. Pada kesalahan acak ini perlu hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kestabilan instrumen harus dijaga, kemudian temperatur harus konstan, reagen dengan log yang sama, dan melakukan kalibrasi pada alat. Kemudian prosedur pemeriksaan sesuai SOP, kemudian teknik pipetasi yang benar pada saat pencampuran dan waktu inkubasi yang tepat. Kemudian teknisi laboratorium atau LM harus kompeten. Next. Kemudian yang kedua, kesalahan sistemik. Kesalahan sistemik itu sulit dideteksi dan tidak dapat dianalisis secara statistik karena semua data menuju ke arah yang sama. Melihat dan mengoreksi kesalahan sistemis membutuhkan banyak peralatan. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu periksa sistem kontrol kualitas, pastikan bahan kontrol tidak terkontaminasi atau kadaluarsa. Kemudian periksa reagensia yang telah digunakan, kemudian periksa larutan standar. Kemudian lakukan kalibrasi kembali dan periksa instrumentasi yang digunakan. Next. Kemudian sumber kesalahan pasca analitik dan implikasi klinis. Ada beberapa hal di bawah ini yang dapat menjadi sumber kesalahan jika tidak dikerjakan dengan benar, yaitu yang pertama, kesesuaian identitas dan hasil. Kemudian yang kedua, penulisan hasil uji laboratorium dengan angka dan satuan yang digunakan. Yang ketiga, pencantuman nilai normal. Yang keempat, pencantuman keterangan penting. Yang keempat, penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium sebaiknya segera dilakukan. Kemudian yang terakhir itu dokumentasi atau arsip setiap laboratorium harus memiliki sistem dokumentasi yang normal.
Next. Selanjutnya ada peran pengendalian mutu internal atau PMI pada deteksi error analitik. Pengendalian mutu internal atau PMI berperan penting dalam menjaga keakuratan, ketepatan, dan keandalan hasil pemeriksaan laboratorium melalui pemantauan rutin terhadap kinerja alat, reagen, dan prosedur kerja. Dalam pelaksanaannya, laboratorium menggunakan bahan kontrol dengan nilai konsentrasi tertentu yang hasilnya diplot pada grafik Levy Jennings untuk memantau kestabilan pemeriksaan dan mendeteksi adanya penyimpangan, baik berupa kesalahan acak maupun sistemik. Ketika hasil kontrol berada di luar batas kendali, dilakukan evaluasi dan tindakan korektif agar hasil pemeriksaan pasien tetap valid. PMI juga menjadi alat untuk menilai performa metode dan alat laboratorium, memastikan sistem kerja berada dalam batas kendali statistik. Penerapan PMI yang konsisten menciptakan budaya mutu di laboratorium, menjaga kestabilan nilai kontrol, menekan variasi hasil, serta menjamin keandalan data laboratorium untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat dan terpercaya. Next. Kemudian peran uji profisiensi atau PME dalam prevenasi systemic error. Pemantapan mutu eksternal atau uji profisiensi merupakan kegiatan penilaian kemampuan laboratorium dalam menghasilkan hasil pemeriksaan yang akurat melalui pengujian sampel dari lembaga eksternal dan perbandingan dengan nilai rujukan. PME berfungsi mendeteksi kesalahan sistemik yang tidak teridentifikasi oleh PMI, serta memberikan umpan balik untuk tindakan korektif dan preventif seperti perbaikan metode, kalibrasi alat, dan pelatihan operator. Kegiatan ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil laboratorium karena menunjukkan bahwa proses pemeriksaan telah memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional maupun internasional. Dengan pelaksanaan rutin, PME membantu menjaga konsistensi dan keandalan hasil antar laboratorium serta mendukung pemenuhan standar mutu seperti ISO 15189 serta keseluruhan. PMI menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan dan menjamin hasil pemeriksaan yang valid, akurat, serta dapat dipercaya. Next. Selanjutnya ada strategi pencegahan sistemik. Yang pertama ada pendekatan sistemiknya. Dalam menjaga mutu hasil pemeriksaan dan keselamatan pasien, setiap laboratorium ini perlu memiliki sistem pencegahan kesalahan yang terstruktur. Kesalahan tidak hanya terjadi karena kelalaian individu, tetapi merupakan akibat dari kelemahan sistem yang melibatkan berbagai komponen dalam proses pengujian. Oleh karena itu diperlukan pendekatan menyeluruh yang berfokus pada perbaikan sistem kerja dan budaya mutu secara berkelanjutan. Kesalahan laboratorium disebabkan oleh interaksi kompleks antar manusia, prosedur, peralatan, dan lingkungan kerja. Yang selanjutnya, pencegahan tidak cukup mengandalkan ketelitian individu, perlu pendekatan sistemik yang mencakup seluruh rantai proses laboratorium. Untuk strategi utamanya, perbaikan desain proses seperti workflow simplification, value stream, dan mapping, kemudian membangun budaya mutu dan keselamatan atau blame-free culture, kemudian penerapan continuous quality improvement atau CQI, dan implementasi sistem mutu berbasis ISO 15189. Next. Kemudian ada strategi berdasarkan tahapan dan manajemen risikonya. Setiap tahap dalam proses pemeriksaan laboratorium ini memiliki potensi kesalahan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus disesuaikan dengan tahapan kerja yang dikombinasikan dengan pendekatan manajemen risiko agar lebih efektif dalam mengendalikan sumber kesalahan sejak awal. Pada tahap preanalitik, proses identifikasi pasien, pengambilan dan pengiriman sampel ini sesuai SOP. Pada tahap analitik ini lakukan kalibrasi, validasi metode, dan PMI berkala untuk menjamin akurasi hasil. Pada tahap pasca analitik, teliti dalam pencatatan dan pelaporan hasil melalui LIS,
Diperlukan juga pelatihan berkala seperti audit internal eksternal serta evaluasi berkelanjutan. Pendekatan manajemen risikonya bisa melalui identifikasi potensi kesalahan melalui risk register, lakukan root cause analysis setiap insiden, gunakan insiden reporting system untuk budaya belajar tanpa menyalahkan, dan lakukan simulasi FMEA sebelum perubahan alur kerja untuk deteksi dini risiko. Next. Kemudian ada indikator mutu dan evaluasinya. Agar strategi pencegahan kesalahan ini berjalan dengan optimal, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang terukur. Indikator mutu menjadi alat penting untuk menilai efektivitas penerapan sistem mutu serta mendeteksi potensi masalah lebih awal sebelum berdampak pada hasil pemeriksaan. Contoh indikatornya, ini ada spesimen hemolisis volume kurang dan ditolak, atau ada indikator proanalitik, kemudian turnaround time TAT dari permintaan ke laporan, kesalahan identifikasi, jumlah hasil uji ulang karena flag atau error, kemudian jumlah dan tren laporan insiden laboratorium, dan evaluasi yang perlu dilakukan ini audit internal dan eksternal, analisis tren insiden, dan penerapan corrective and preventive action untuk perbaikan berkelanjutan. Next. Kemudian ada integrasi kendali mutu dan keselamatan pasien. Dalam era pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien, laboratorium memiliki peran penting sebagai penyedia data diagnostik yang akurat dan andal. Oleh karena itu, integrasi antara kendali mutu dan keselamatan pasien menjadi kunci untuk memastikan hasil laboratorium tidak hanya benar tetapi juga aman dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan klinis. Berdasarkan standar ISO 15189 dan pedoman Kemenkes RI pada tahun 2022, implementasinya ini tim mutu dan keselamatan pasien bekerja bersama dalam pemantauan proses uji, laporan insiden keselamatan pasien, dan RCA untuk tindakan korektif, monitoring indikator mutu teknis seperti TAT, retest, dan kesalahan identifikasi. Manfaat integrasinya, peningkatan kepercayaan dokter dan pasien, efisiensi proses, dan penurunan insiden, dukungan terhadap akreditasi laboratorium, dan untuk tantangan dan solusinya, SDM terbatas, solusinya adalah pelatihan dan rotasi tugas. Tantangan pelaporan manual, solusinya berupa digitalisasi LIS atau barcode. Tantangannya berupa budaya takut salah, solusinya pengembangan just culture dan sistem penghargaan. Next. Kemudian faktor-faktor kesalahan pada tahapan kesalahan yang pertama, proanalitik, yang menyumbang sebagian besar kesalahan laboratorium, meliputi kesalahan pengambilan atau penandaan spesimen, identifikasi pasien salah, serta penyimpanan atau transportasi sampel yang tidak sesuai. Yang kemudian fase analitik terjadi akibat gangguan alat, reagen tidak stabil, atau kalibrasi yang kurang tepat. Meski jarang, dampaknya besar secara klinis. Yang ketiga, fase analitik mencakup kesalahan pelaporan, keterlambatan hasil, atau interpretasi data yang salah. Next. Faktor-faktor penyebabnya, yang pertama, faktor manusia, kurangnya pelatihan, kelelahan, dan ketidakhati-hatian. Yang kedua, faktor organisasi atau sistem, alur kerja tidak efisien, komunikasi lemah, dan integrasi sistem yang buruk. Yang ketiga, faktor teknis atau instrumen, alat rusak, reagen kadaluarsa, serta kontrol kualitas yang tidak konsisten. Yang keempat, faktor spesimen, kesalahan identifikasi, hemolisis, atau kontaminasi sampel. Next. Dampak kesehatannya, kesalahan laboratorium dapat menunda atau menyesatkan diagnosis, menyebabkan terapi tidak tepat, memperosong biaya, dan menurunnya kepercayaan pasien. Kemudian strategi pengurangan kesalahan dengan upaya perbaikan meliputi pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga laboratorium, penerapan sistem manajemen mutu dan indikator kualitas, integrasi sistem informasi laboratorium dan dengan sistem klinik untuk mengurangi kesalahan data, kolaborasi dan komunikasi aktif antara tenaga laboratorium, klinisi, dan apotek. Selanjutnya dari
jurnal 1 dengan judul analisis pemantapan mutu internal pemeriksaan trombosit di instalasi laboratorium RSUD Sultan Imanuddin Bangkalan Pun. Penulisnya ada Rizal Binuningsi, dari institusinya Stika Kurnia Cendekia Media Bangkalan Pun. Jurnalnya itu Jurnal Kurnia Cendekia, volume dan tahun volume 1 Maret 2017. Next. Di sini ada hasil pemeriksaan laboratorium harus terjamin mutunya. Pemantapan mutu internal trombosit dilakukan secara mandiri oleh laboratorium klinik dengan memonitor prosedur pemeriksaan yang merupakan indikator kinerja laboratorium sehingga mutu, akurasi, atau ketetapan dan presisi penelitian hasil laboratorium dapat terus ditingkatkan. Tujuan pemantapan mutu internal adalah mengendalikan hasil pemeriksaan laboratorium setiap hari dan untuk mengetahui penyimpangan hasil laboratorium untuk supaya diperbaiki. Lalu jenis penelitian adalah deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis pemantapan mutu internal pemeriksaan trombosit di instalasi patologi klinik RSUD Sultan Imanuddin yang meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Subjek penelitian dalam ini adalah seluruh petugas laboratorium yang terlibat langsung pada proses pemeriksaan trombosit. Responden ditetapkan secara proportif karena mempertimbangkan informasi, kemampuan, serta kewenangan subjek penelitian, sehingga diharapkan akan mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan pemantapan mutu pemeriksaan trombosit. Next. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu laboratorium klinik adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan perorangan dan masyarakat. Pengukuran dan pemeriksaan laboratorium akan menghasilkan data ilmiah yang penting dalam menghadapi masalah yang diidentifikasi melalui pemeriksaan klinis yang merupakan bagian esensial dari data pokok pasien. Tujuan penelitian mengendalikan hasil pemeriksaan laboratorium setiap hari dan untuk mengetahui penyimpangan hasil laboratorium untuk segera diperbaiki. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dipakai adalah deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis pemantapan mutu internal. Lalu untuk hasil dan pembahasannya, upaya peningkatan mutu hasil laboratorium antara lain dengan pengendalian mutu internal, pengendalian eksternal, dan akreditasi laboratorium. Laboratorium RSUD Sultan Imanuddin telah terakreditasi tahun 2010 dalam penelitian akreditasi dan ada beberapa standar yang dinilai di antaranya tujuan visi dan misi laboratorium, kelengkapan organisasi, ketenagaan, fasilitas, dan peralatan, prosedur kerja, pendidikan dan penelitian mutu, PMI dan PME, hasil pelaksanaan pemantapan mutu internal untuk pemeriksaan darah lengkap otomatis di instalasi patologi klinik RSUD Sultan Imanuddin, yaitu tahap pra-analitik mencapai 75,8%, masuk dalam kriteria yang baik, tahap analitik mencapai 76,4%, masuk dalam kriteria kurang baik, dan tahap pasca analitik mencapai 69,2%, masuk dalam kriteria kurang baik. Next. Kesimpulannya, yang pertama ada pelaksanaan pemantapan mutu internal untuk pemeriksaan darah lengkap, yaitu tahap pra-analitik mencapai 75,8%. Dalam kriteria yang baik. Terus tahap analitik mencapai 76,4, kriteria kurang baik, dan pasca analitik 69,2 masuk ke kriteria kurang baik juga. Terus yang kedua ada uji ketepatan, ketelitian, dan psikometrik untuk pemeriksaan trombosit, yaitu yang pertama ketetapan pemeriksaan trombosit di instalasi laboratorium RSUD kurang baik menurut acuan request database. Lalu ketelitian pemeriksaan trombositnya itu juga kurang baik menurut acuan request database. Next. Baik, kemudian di sini terdapat review jurnal kedua. Next. Untuk identitas jurnalnya, yang pertama judul itu analisis pemantapan mutu internal pemeriksaan trombosit di laboratorium klinik OPT di Puskesmas sampel 1. Penulisnya Igusti Putu Agus Ferry Sutrisna Putra Dia Putra Ningsih Buku Subika. Untuk institusinya Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan Stiker Wira Medika Bali. Untuk tipe jurnalnya
analis laboratorium medik menemukan tahun volume 5 nomor 2 Desember tahun 2020 halamannya 28 sampai 34 dan untuk ASN nya 2527712X. Next. Untuk abstraknya, pemeriksaan trombosit memiliki nilai diagnostik yang tinggi. Pendapat untuk internal yang mengikuti analitik dan pasca analitik diperlukan untuk mengandalkan hasil pemeriksaan laboratorium setiap hari untuk mengetahui penyimpangan hasil laboratorium untuk segera diperbaiki. Pelaksanaan pemantapan mutu internal untuk pemeriksaan ini belum optimal dilaksanakan di laboratorium klinik UPTD Puskesmas Abian 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemantapan mutu internal pemeriksaan trombosit di laboratorium UPTD Puskesmas Abian 1, mengetahui ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan trombosit di laboratorium UPTD Puskesmas Abian 1 dan untuk mengetahui nilai total error sigmometrik dari pemeriksaan trombosit instalasi laboratorium UPTD Puskesmas Abian 1. Jenis penelitian ini adalah deskripsi eksploratif untuk mengetahui dan menganalisis pemantapan internal pemeriksaan trombosit di laboratorium klinik UPTD Puskesmas Abian 1. Meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Penelitian ini dilakukan di laboratorium klinik UPTD Puskesmas Abian 1. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh tugas laboratorium terlibat langsung pada proses pemeriksaan trombosit dan ditetapkan secara progresif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan pemantapan mutu internal pemeriksaan trombosit mulai tahap analitik, dan pasca analitik. Pelaksanaan pemantapan mutu internal untuk pemeriksaan trombosit di laboratorium UPTD Puskesmas Abian 1 secara keseluruhan dalam kriteria kurang baik dengan total skor pencapaian sebesar 73,8%. Hasil uji ketepatan pemeriksaan trombosit mempunyai ketepatan kurang baik, ketepatan atau sebesar 12,8%. Hasil uji ketelitian trombosit mempunyai ketelitian kurang baik, yaitu untuk ketelitian atau KP sebesar 10,3%. Nilai total error yang dimiliki untuk pemeriksaan trombosit adalah 29,8% dan sigmometrik yang dapat didapat adalah 0,06. Next. Untuk pendahuluannya, pemeriksaan trombosit memiliki nilai diagnostik tinggi untuk mendeteksi gangguan hematologi seperti trombositopeni atau trombositosis. Untuk hasil laboratorium sangat bergantung pada pelaksanaan penelitian mutu yang mencakup tahap pra-analitik dan pasca analitik. Berdasarkan studi pendahuluan, pelaksanaan PMI tersebut belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan ketelitian hasil pemeriksaan trombosit yang telah terpenuhi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemantapan mutu internal pada pemeriksaan trombosit di laboratorium klinik UPTD Puskesmas Abian 1. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai sejauh mana laboratorium telah melaksanakan prosedur pemantapan mutu internal pada setiap tahapan pemeriksaan, tahap analitik, dan pasca analitik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tingkat ketepatan atau akurasi dengan ketelitian atau presisi hasil pemeriksaan trombosit serta menghitung nilai total error dan sigmometrik. Setelah ini kita akan kerja metode pemeriksaan yang digunakan. Next. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif di laboratorium klinik UPTD Puskesmas Abian 1 pada Maret sampai Juni 2021. Subjek penelitian adalah seluruh petugas laboratorium yang terlibat langsung dalam pemeriksaan trombosit dan secara berpasif sampling. Data dikumpulkan melalui observasi wawancara dan pengambilan data kontrol kualitas. Analisis dilakukan menggunakan metode SGC dengan pembuatan grafik Jenis, penerapan aturan Mister multi-rules, serta perhitungan total error dan sigmometrik untuk menilai kinerja sistem pemeriksaan. Untuk hasilan bahasanya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMI pemeriksaan trombosit secara keseluruhan masuk kategori kurang baik dengan total skor pencapaian 73,8%. Tahap analitik memiliki rata-rata nilai 75,8%.
namun masih terdapat kelemahan dalam identifikasi pasien, yaitu 69,38% dan kesiapan pasien 47,8%. Tahap analitik nilai baik, tapi uji ketepatan dan ketelitian belum optimal karena kontrol kualitas tidak dilakukan setiap hari dan tidak ada periode pendahuluan. Tahap pasca analitik juga terlalu baik dan nilai rata-rata 76,18%. Secara statistik, hasil kontrol menunjukkan bias sebesar 12,8% dan koefisien variasi atau CV sebesar 10,3%. Keduanya melebihi batas yang ditetapkan oleh standarisasi tersebut. Nilai total error 29,8% juga melampaui nilai allowable error yaitu 13,4%, sementara sigma metric hanya 0,06 yang termasuk kategori tidak baik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan metode, kalibrasi alat, dan kontrol kualitas berikutnya agar pemeriksaan lebih akurat dan presisi. Next. Kesimpulannya, pelaksanaan pemantapan mutu internal pemeriksaan farmasi di level belum berjalan optimal. Hasil ketepatan dan ketelitian tergolong kurang baik dengan nilai bias dan CV yang melebihi standar serta nilai psikometrik yang sangat rendah. Diperlukan peningkatan sistem kontrol kualitas, evaluasi metode pemeriksaan, dan pelatihan petugas laboratorium agar untuk hasil pemeriksaan lebih terjamin. Untuk kelebihannya, dari jurnalnya terletak pada struktur penulisan yang sistematis dan sesuai dengan kaedah ilmiah dengan pendahuluan hasil dan penjelasan. Simulasi yang jelas dan utuh. Penelitian ini juga memiliki kekuatan pada penggunaan metode analisis statistik laboratorium yang akurat seperti statistik quality control task, gizi, Levy-Jennings, Westcott rules, serta perhitungan psikometrik yang memberikan gambaran kuantitatif tentang kualitas pemeriksaan trombosit. Selain itu, data yang digunakan berasal dari hasil observasi langsung di lapangan sehingga hasil penelitian bersifat nyata dan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium klinik. Next. Kekurangannya, penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif yang membuat hasilnya terbatas pada gambaran kondisi tanpa adanya intervensi atau perbandingan metode untuk memperbaiki mutu pemeriksaan. Jumlah respondennya sedikit dan lokasi penelitian yang hanya mencakup satu laboratorium juga menjadi kelemahan karena membatasi generalisasi hasil penelitian. Selain itu, jurnal ini menjelaskan secara rinci jenis alat dan metodologi yang digunakan serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan seperti suhu ruangan, kondisi reagen, frekuensi kalibrasi alat. Kekurangan tersebut membuat hasil penelitian masih perlu dikaji lebih lanjut dengan cakupan berdekatan lebih luas agar dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif. Next. Selanjutnya dari jurnal yang ketiga. Next. Untuk identitasnya itu judulnya variasi waktu pada posisi berbaring saat fungsi vena terhadap kadar kolesterol total. Penulisnya itu ada M. Dendi Pratama dan kawan-kawan. Institusinya jurusan analisis kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Publikasinya Jurnal Laboratorium Medis volume 2 nomor 1 Mei 2020 di halaman 22-26. Kemudian di SSN-nya itu ada ISSN 26858945. Next. Yang pertama itu abstrak. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemantapan mutu internal laboratorium, terutama dalam tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kesalahan terbesar terjadi pada tahap pra-analitik, yaitu sebesar 68%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh posisi berbaring saat fungsi vena terhadap kadar kolesterol pada total variasi waktu 0, 10, 20, dan 30 menit. Metode penelitiannya itu eksperimental semu dengan subjek 6 mahasiswa STR TLM. Dan hasilnya itu tidak terdapat perbedaan bermakna terhadap kadar kolesterol total antara waktu berbaring dengan nilai P itu 0,086. Untuk pendahuluannya itu, pemeriksaan kolesterol merupakan bagian penting dalam diagnosis dan pemantauan pasien. Ketidakakuratan hasil sering disebabkan oleh kesalahan tahap pra-analitik, termasuk kondisi pasien saat pengambilan darah. Aktivitas fisik dan postur tubuh, yaitu berbaring, duduk, dan berdiri, itu dapat mempengaruhi kadar biomarker darah karena pergeseran volume plasma dan distribusi zat intravaskuler. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan
adanya perbedaan signifikan kadar biokimia berdasarkan posisi tubuh. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui variasi waktu berbaring sebelum melakukan fungsi vena, apakah berpengaruh terhadap kadar kolesterol total. Next. Tujuannya itu untuk mengatur waktu berbaring terhadap kadar kolesterol total setelah melihat dampak faktor praanalitik khususnya posisi tubuh waktu istirahat atau hasil pemeriksaan biokimia yang diharapkan bisa menjadi acuan untuk strategi prosedur pengambilan sampel darah agar hasil lebih akurat dan serta meningkatkan pemahaman tenaga laboratorium tentang pentingnya stabilitas posisi pasien sebelum Kemudian untuk metode penelitian metode kuartal one shot case study pada 6 mahasiswa laki-laki STR yang berusia itu 18-20 tahun. Kemudian sampelnya itu di RSJD aminogondotromo setelah responden berbaring selama 0, 10, 20, dan 30 menit. Pemeriksaan ini dilakukan dengan enzimatik dan hasilnya dianalisis menggunakan uji one way ANOVA dan tingkat signifikansi P kurang dari 0,5 untuk menilai perbedaan kadar kolesterol antara waktu berbaring. Next. Untuk hasilnya itu menunjukkan adanya penurunan kadar kolesterol dari menit ke 0 yaitu 173,6 mg per desiliter menjadi 162 mg per dl pada menit ke 10 dan 156,9 mg per dl pada menit ke 20. Kemudian sedikit meningkat pada 159 menjadi 159,3 mg per dl pada menit ke 30. Secara umum, terjadi penurunan kadar kolesterol seiring lamanya waktu berbaring. Penurunan kadar kolesterol ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan plasma dan terus yang menyebabkan distribusi cairan dari ruang ekstravaskuler ke intravaskuler sehingga konsentrasi kolesterol menurun sedikit. Namun setelah 30 menit tubuh mulai mencapai kondisi stabil kembali yang menjelaskan kenaikan ringan pada hasil menit ketiga. Kemudian untuk kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian itu variasi waktu berbaring hingga 30 menit sebelum fungsi vena tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol darah. Meskipun terdapat sedikit penurunan kadar kolesterol pada menit ke-10 dan 20, perubahan tersebut tidak bermakna secara statistik. Posisi berbaring dalam durasi singkat tidak cukup mempengaruhi hasil pemeriksaan biokimia. Namun, faktor praanalitik tetap perlu distandarisasi agar hasil laboratorium konsisten. Peneliti menyarankan untuk penelitian lanjutan dengan jumlah sampel variasi posisi tubuh lama untuk melihat pengaruh yang lebih nyata terhadap kadar kolesterol maupun parameter biokimia lainnya. Next. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini itu kelebihannya meneliti faktor praanalitik yang sering diabaikan yaitu posisi serta waktu berbaring sebelum fungsi vena. Kemudian menggunakan metode eksperimental dan analisis statistik atau ANOVA yang tepat dan relevan dengan upaya peningkatan mutu hasil laboratorium klinik. Kemudian untuk kekurangannya itu jumlah sampelnya kecil sehingga validitas hasilnya terbatas. Kemudian respondennya itu homogen yaitu mahasiswa laki-laki usia 18-20 tahun jadi kurang mewakili populasi umum. Kemudian tidak membandingkan dengan posisi tubuh lain yaitu duduk atau berdiri. Kemudian waktu observasinya itu hanya sampai 30 menit dan sehingga belum diketahui efek jangka lebih panjang. Next. Baik, selanjutnya untuk studi kasus. Next. Untuk sumber kasus ini itu berdasarkan jurnal yang dipublikasi oleh The Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technologies volume 5 nomor 2 pada tahun 2022 yang ditulis oleh anak Agung Ayu Eka Cahyani dan juga lainnya.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Wangaya Denpasar yang melibatkan 18 orang analis. Untuk kasusnya, yaitu kesalahan pada tahap praanalitik merupakan penyumbang terbesar dalam ketidakakuratan hasil laboratorium, yakni sekitar 61% dari total kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi meliputi hemolisis, volume spesimen yang kurang, tulisan tak terbaca, kesalahan identifikasi pasien, bekuan darah, serta penggunaan tabung atau antikoagulan yang tidak sesuai. Pada studi di RSUD Wangaya Denpasar ini dilakukan untuk menilai manajemen pengambilan dan pengelolaan spesimen darah, memastikan seluruh proses praanalitik ini sesuai dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Next. Untuk identifikasi masalahnya yaitu berdasarkan hasil kuesioner terhadap 18 ATLM di laboratorium ini, yaitu pengambilan spesimen sebesar 97,8%, hasilnya ini sangat baik. Kemudian identitas pasien itu ada 82,5%, hasilnya ini baik. Dan rata-rata keseluruhannya itu 91,48% dengan hasil sangat baik. Masalah utama yang ditemukan yaitu belum konsistensinya pencantuman informasi obat pasien, potensi kesalahan identitas akibat beban kerja yang tinggi, serta risiko hemolisis dan ketidaksesuaian volume sampel jika prosedur ini tidak diikuti secara teliti. Kemudian untuk analisis masalahnya yaitu kesalahan pada tahap praanalitik umumnya disebabkan oleh human error seperti kelelahan dan juga beban kerja yang tinggi serta kurangnya pencatatan informasi penting seperti obat yang dikonsumsi pasien. Meskipun prosedur di RSUD ini telah sesuai dengan standar, tetapi masih dibutuhkan peningkatan dalam dokumentasi, komunikasi, pelatihan dan juga audit internal agar konsistensinya ini tetap terjaga. Tahap analitik beresiko mengalami kesalahan kalibrasi atau reagen yang kadaluarsa, sedangkan pada pasca analitik ini rentan terhadap kesalahan pelaporan. Secara keseluruhan, kinerja praanalitik ini sangat baik, namun perlu perbaikan berkelanjutan untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.